Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang hari tasyrik, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang sudah sering diajukan oleh baik itu jamaah, teman-teman di kantor, teman-teman grup, tentang bagaimana hukumnya sholat Jumat ketika bersamaan dengan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Perihal ini banyak yang bertanya, jika hari raya jatuh di hari Jumat, apakah sholat Jumat gugur karena sudah melaksanakan sholat Id? Maka untuk menjawab itu ada banyak hadis yang menjelaskan. Tetapi saya ambil salah satu, nanti kita akan sampaikan pendapat daripada jumhur ulama terhadap persoalan ini. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu pernah bertanya, apakah kamu pernah mengalami 2 hari raya di hari Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid menjawab, qala na'am. Lalu Muawiyah bertanya lagi, qala kaifa san'a, bagaimana Rasulullah melaksanakannya? Maka Rasulullah mengatakan, qala shalla'id thumma rukhasa fil jumu'ah. Qala man sya'a as-shalla falyusalli. Rasulullah bersabda bahwa beliau tetap melaksanakan sholat Id, namun memberikan keringanan untuk sholat Jumat. Siapa yang mau melaksanakannya, silahkan dia sholat. Nah, jumhur ulama kemudian dalam fikih al-lajnah memberikan penjelasan sebagai berikut. Penjelasannya ada 4. Yang pertama, siapa yang sholat Id, maka diberikan keringanan baginya untuk tidak sholat Jumat. Tapi wajib baginya untuk melaksanakan sholat zuhur ketika waktu zuhur masuk. Jika dia mau ngambil hukum dasar atau hukum azimah, yaitu sholat Jumat, maka itu lebih utama. Artinya, bagi yang tadi pagi sholat Id, kemudian mengambil azimah sholat Jumat, itu adalah yang utama. Pendapat kedua, bagi yang tidak sholat Id, maka dia tidak termasuk yang mendapatkan keringanan. Keringanan di sini, keringanan melaksanakan kewajiban sholat Jumat, tidak gugur baginya. Maka wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Bagi yang tidak sholat Id tadi pagi, maka dia tidak mendapat keringanan, tidak mendapatkan rukhsah. Maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat sekarang. Bagi laki-laki. Namun jika dia tidak mendapatkan Jumat, di mana manusia tidak cukup untuk melaksanakan satu sholat Jumat, ya mungkin karena pada sibuk,
karena mungkin tadi pagi sudah semua melaksanakan sholat Jumat, ada satu orang yang tidak sempat melaksanakan sholat Aid tadi pagi, kemudian dia ingin melaksanakan sholat Jumat, tidak cukup orang, maka dia boleh mengganti dengan sholat zuhur. Yang ketiga, ini untuk masjid atau pengurus masjid, maka wajib bagi masjid untuk mendirikan sholat Jumat di hari itu, diperuntukkan bagi mereka yang mau mengambil azimah atau keutamaan tadi, dan yang mereka yang belum sempat melaksanakan sholat id. Nah, pendapat yang mengatakan bagi yang sudah sholat id, maka gugurlah sholat Jumat dan sholat zuhur sekaligus, itu tidak benar dan bertentangan dengan sunnah. Al-azamul yawma indallah yaumun nahar summa yaumul qarri. Kemudian hari qar. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa al-qar adalah tanggal 11 Zulhijjah. Maka mari kita perhatikan hari-hari tasyrik ke depan. Pertama, pada hari tasyrik itu, termasuk di yaumul nahar ini, tidak dibolehkan berpuasa. Dilarang berpuasa. Karena hadisnya hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka anjurannya yang pertama adalah wadhkurullah fi ayyamim ma'dudat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 203 Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah ingat kepada Allah kepada hari-hari yang sudah ditentukan. Sebagian ulama mengatakan itulah hari tasyrik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa amalan yang paling utama di hari tasyrik adalah wazkurullah, pertanyaannya adalah apa amalan zikir yang sangat dianjurkan di hari tasyrik itu? Maka ulama menjelaskan amalan yang utama berzikir kepada Allah adalah dengan memperbanyak takbir. Takbirnya ada dua, yang sifatnya setelah melaksanakan sholat maupun yang sifatnya umum dimanapun kita berada. Bisa di pasar, bisa di rumah, bisa di kantor, itulah namanya takbir mutlak. Jadi amalan yang sangat dicintai Allah pada hari-hari tasyrik adalah memperbanyak takbir atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat dianjurkan pada hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan amalan ini dapat kita laksanakan pada hari-hari tasyrik yang insyaallah akan kita masuki mulai besok tanggal 11, 12, 13 dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa dan tidak melakukan puasa. Haram hukumnya melaksanakan puasa di hari-hari tasyrik. Demikian khutbah singkat ini kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.